Mungkin di antara kalian juga ada ya yang gedek, yang sebel sama mantan jenderal satu ini. Selain dia omongannya tuh nggak konsisten, kemarin A, sekarang B, juga dia itu dalam statement-statement terakhir menganggap semua orang tuh bodoh, semua orang itu nggak ngerti hukum. Kenapa dia nggak ngerti hukum gitu loh? Padahal kalau kita mau telusuri lebih lanjut, yang nggak paham hukum ini siapa? Yang bodoh ini siapa? Apakah sekelas Anda nih ya, jenderal? Anda ini nggak tahu hukum atau bagaimana? Atau Anda ini pura-pura bodoh demi sebuah kepentingan? Saya itu heran begitu loh. Bahkan di konten kesempatan kali ini nih, saya akan buat kalian jauh lebih pintar daripada si jenderal satu ini. Akan saya buat kalian lebih pintar. Oke, yang pertama nih, statement-statement dari si jenderal ini sekarang akhir-akhir ini apa coba? Menganggap bahwasanya pemindahan uang donasi dari hak Agus menjadi ke NTT itu disebut penggelapan. Pokoknya kalau sudah pengalihan ya, dana itu tidak sesuai dengan peruntukannya itu penggelapan. Ini statement seperti ini sebenarnya sedang menunjukkan kebodohannya sendiri begitu loh. Kok bisa dianggap penggelapan? Ayo kita jelaskan bersama di sini ya. Kita karena ini yang dibicarakan adalah penggelapan, masuk dulu deh ke yang paling dasar. Apa sih penggelapan itu? Nih, kamu baca definisinya. Ya, bahasa simpelnya penggelapan itu adalah tindakan menggelapkan, tindakan merugikan terhadap harta orang lain ataupun terhadap uang orang lain. Kan intinya begitu. Nah, coba garis bawahi sama kamu uang orang lain. Nah, di sini uangnya siapa? Kalau mau disebut definisinya itu uang orang lain, maka ini adalah uangnya Agus. Kan begitu. Di statement awal-awal si jenderal ini bilang ini bukan uang Agus, sampai ngehina-hina Agus, sampai merendah-rendahkan Agus tuh. Kenapa sekarang Anda bilang ini adalah penggelapan? Padahal untuk sampai kepada penggelapan harus masuk dulu nih ke dasarnya, bahwasannya yang digelapkan itu apa? Uang, ya kan? Nah, uang ini uang siapa? Itu harus jelas dulu untuk masuk ke definisi penggelapan. Ini uang siapa, ya kan? Lah, Anda kalau bilang ini penggelapan berarti Anda bilang ini uang Agus kan? Begitu. Anda bilang jangan dulu ke NTT, tapi dilihat dulu dicari dulu status hukumnya, dimasukkan dulu ke pengadilan gitu. Anda anggap ini uang Agus begitu. Kalau bilang Anda penggelapan, ini sebuah kebodohan kalau menurut saya begitu loh. Kenapa ini bisa dikatakan bukan uang siapa, uang Agus, tapi ini uang donatur? Karena begini, donasi ini sejak awal itu cacat, ya kan? Pertama, ini sistem transfernya tidak masuk ke yayasan, tetapi masuk ke rekening pribadi, ya kan? Berarti itu lepas dari hukum, artinya cacat, tidak ada kekuatan hukumnya uang ini itu begitu loh, ya kan? Ini sejak awal ini sistem donasi ini itu sudah salah. Kenapa? Dari donatur langsung ke rekening Agus begitu loh. Agus tidak punya badan hukum, tidak punya apa. Sah-sah saja begitu, tapi kategorinya ini bukan donasi yang mempunyai kekuatan hukum begitu loh. Kalau kamu nih donasi lewat Kitabisa, itu ada kekuatan hukumnya karena Kitabisa sudah punya badan hukumnya sendiri kan, sudah ada izinnya gitu loh. Tetapi ini kan enggak nih. Dari kamu ke rekening pribadi Agus, berarti di sana tidak dimasuk kategorikan donasi begitu loh. Tidak ada kekuatan hukumnya di sana begitu loh. Jadi ini masuknya kategori kepada sumbangan atau sukarela biasa aja. Atau kalau kata ahli hukum Deolipa itu, donasinya Agus ini adalah donasi yang tidak resmi. Ya kan, donasi yang tidak resmi adalah donasi yang nggak punya nilai secara hukum karena tidak didaftarkan di kementerian berdasarkan undang-undang Kementerian Sosial kan. Bilang ngambil analoginya itu sangat sederhana. Karena ini tidak ada kekuatan hukum, ya kan? Maka ini sama dengan kamu ngasih pengemis. Kemudian kamu bilang sama si pengemis itu,
ini buat makan, kamu kasih tuh sama pengemis. Tapi kamu berjalan tuh, ya kan, meninggalkan si pengemis, tapi dikasih tahu sama pengemis lain, tadi uangnya dibuat main judol, buat deposit begitu. Kamu balik lagi lari, ya kan, kamu ambil lagi itu duit sebelum mau didepositkan kan, diambil lagi tuh duitnya sama kamu. Atau setelah didepositkan bahkan kamu ambil uang yang milik si pengemis begitu loh. Karena uangmu sudah dideposit di main judol kan, tapi si pengemis masih punya uang lain, kamu ambil, kamu rebut. Itu sah nggak? Boleh nggak begitu? Boleh, karena uangnya tidak untuk makan. Padahal sejak awal kamu bilang, nih buat makan. Terus kamu ambil lagi. Apakah kamu akan dipenjara dengan mengambil uang kembali si pengemis? Enggak ada hukumnya begitu loh. Tidak ada dasar hukumnya gitu. Paham ya? Tapi kalau kamu berdonasi ke yayasan yang punya badan hukum, mau kamu, nggak bisa kamu ambil sembarangan. Sesederhana itu cara berpikirnya. Kamu misalkan ambil lagi tuh sama pengemis, kira-kira nggak usah ngomongin hukum, digebukin nggak sama orang? Kagak. Karena yang salah si pengemisnya kan. Begitu. Lah ini juga sama begitu loh. Orang-orang para donasi kepada si Agus tidak menggunakan untuk pengobatan, tapi untuk bayar cicilan rumah, bayar untuk nyicil utang si Wawa, untuk bayar Shopee kan begitu. Boleh nggak direbut lagi sama donatur? Boleh banget, ya kan? Apa dasar hukumnya? Tidak ada. Payung hukumnya tidak ada. Maka ini duit direbut lagi. Misalnya kamu tadi ya ambil analogi yang tadi, kamu ambil lagi nih dari siapa? Dari pengemis. Lalu kamu alihkan menjadi, kamu masukin ke masjid, ke kotak masjid. Kan sama begitu analoginya. Ini donatur ngambil lagi nih duit, ya kan, dari si Agus karena tidak dipakai untuk pengobatan, dialihkan ke NTT. Boleh nggak? Boleh banget. Tidak ada payung hukumnya. Jadi orang-orang yang melaporkan Denny, Nopi, kemudian Gary, ya kan, Densu tentang penggelapan karena mengalihkan dana ke NTT, ini ada sebuah kebodohan yang sangat mutlak. Kebodohan mutlak. Kalau sampai diterima oleh polisi laporan ini, berarti juga ini sama, polisinya gitu, bodoh mutlak. Ini sama-sama kebodohan mutlak. Kalau ini sampai diterima, malu kita punya negara itu malu kalau sampai ini diterima. Mereka belajar hukumnya di mana? Saya heran begitu loh. Ini tidak ada payung hukumnya. Sekali lagi, saya tantang kalian ya. Nih, saya tantang nih kalian. Ketik sekarang juga di AI, di Google, di mana, carikan bagi saya undang-undang atau pasal yang memayungi tentang donatur, tentang duit, tentang peralihan, tentang pemindahan. Tidak ada, bos. Adanya itu adalah peraturan penggunaan donasi. Di situ diatur memang lewat Kemensos. Tapi kalau pengalihan dari harusnya ke sini pindah ke sana, tidak ada, tidak akan kamu temukan payung hukumnya. Lah ini kalau mau lewat jalur hukum harus jelas dulu apa yang sedang diperselisihkan, punya payung hukumnya apa. Begitu. Apalagi ngelaporin Nopi nggak ikut ke NTT, Nopi nggak ikut bagi-bagiin, Nopi juga sudah bukan ketua yayasan, ya kan. Pembagian ini, pemindahan ke NTT itu dikala Nopi sudah bukan ketua yayasan. Maksud daripada Nopi mengundurkan dari ketua yayasan itu apa? Undur dari kemelekatan hukum, dari status hukum, begitu loh. Ketika Nopi ya mengundurkan diri dari ketua yayasan, itu artinya dia sedang melepaskan status hukumnya. Jadi kalau Nopi dibawa-bawa, diseret-seret tentang penggelapan dana atau pengalihan ke NTT, sudah mah dananya juga nggak ada payung hukumnya, si Nopinya juga sudah tidak terikat hukumnya. Mau apa? Kan begitu. Makanya saya bilang si jenderal ini pura-pura bodoh, karena nggak mungkin dia nggak ngerti hukum sesederhana ini. Dan sekarang setelah kalian nonton video ini, kalianlah lebih pintar dari jenderal itu. Jelas kalian lebih pintar dari jenderal itu. Saya tuh gemes.
Gemes banget gitu loh. Ini sederhana. Cara berlogika hukum itu sederhana, tapi kenapa nggak paham-paham? Apa yang membuat dia itu seakan-akan terlihat bodoh? Punya kepentingan apa? Begitu loh. Pusing saya itu, pusing, enak lihatnya. Gemes lihatnya. Kok bisa? Berlogika hukum sesederhana itu kagak becus. Mikir. Terima kasih karena sudah menyimak.